Biarkan aku turun. Jangan bergerak. Aku minta kamu berhenti. Jangan bergerak, berbahaya. Jangan bergerak. Tapi kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu sama sekali tidak mengerti dia. Ini hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Selamat ya, Lin Feng. Aku benar-benar bangga padamu. Ayo kita bercerai. Aku terlahir kembali. 10 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari ulang tahun Sue Er. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatmu lebih bahagia. Sue Er. Aku datang. Sue Er, selamat ulang tahun. Kak Cheng. Tolong jadilah pacarku. Sue Er. Kamu bercanda, kan? Bukankah kamu sudah bersama Lin Feng? Iya, Xiao Sui. Lin Feng setiap hari memberimu makanan dan minuman. Setiap bulan, dia juga mentransfer uang saku. Kamu tidak bisa bermain dua kaki. Jangan sebut orang sampah itu padaku. Kehidupan sebelumnya, aku hanya mengincar sedikit kebaikannya. Sampai-sampai terbuang 10 tahun. Di kehidupan ini, aku akan berpegang pada cinta sejati. Lin Feng, kamu datang sejak kapan? Sue Er. Di kehidupan ini, meski kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan menoleh sedikit pun padamu. Kamu juga terlahir kembali. Tuhan itu melihat. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu. Menjadi presiden grup Shengxi. Menang di kompetisi desain. Dan kembali ke puncak hidupku. Bersama orang yang paling aku cintai. Dan semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Qin. Saya bersedia memberikan posisi presiden grup kepada Sue Er. Lin Feng. Orang yang aku lihat adalah kamu. Chen Sue. Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk menduduki posisi ini. Tolong berikan dia kesempatan ini. Menjadi seorang desainer, itu selalu menjadi impiannya. Jadi, Tapi jika kamu kehilangan kesempatan ini, kamu harus meninggalkan perusahaan demi dia. Apa kamu rela mengorbankan masa depanmu? kamu meninggalkanku. Kamu pasti akan menyesal. Lin Feng. Bahkan jika aku meninggalkanmu, Sue Er pun bisa hidup dengan baik. Kamu hanya penghalang di jalannya. Aku tetap bisa memberinya kebahagiaan. Kebahagiaan. Hanya dari kamu yang berhutang dengan banyak utang. Kamu ngomong apa sih? Kak Cheng. Aku tidak akan percaya lagi. Dia bilang buruk tentangmu. Di kehidupan ini, aku pasti akan menikah denganmu. Tidak apa-apa, kita pergi saja. Chen Sue Er. Aku kira kamu berhati dingin. Ternyata hatimu bukan tidak bisa hangat, tapi ada orang lain di dalamnya. Di kehidupan ini, aku memilih untuk melepaskan. Semoga kamu tidak menyesal. Lin Feng. Tuan Qin. Ini perbuatan Chen Sue. Dia benar-benar keterlaluan. Aku bisa sendiri. Terima kasih, Tuan Qin. Kamu berdebat dengan dia. Aku baru saja melihat. Dia pergi dengan Li Cheng. Kamu tidak mau mengejarnya. Kami sudah putus. Untuk apa mengucapkan kata-kata marah? Cobalah untuk menenangkannya. Tidak perlu. Dia punya pilihannya sendiri. Tuan Qin, pemilihan grup. Apakah akan segera dimulai? Grup memang sedang mempersiapkan untuk mengangkat seorang presiden muda. Dan saya sangat berharap pada kamu. Kemampuan manajerialmu. Saya ingin. Tuan Qin. Saya menerima pengaturanmu. Chen Sue Er. Kalau kamu begitu mencintai Li Cheng, Mulai sekarang. saya tidak akan melakukan apapun untukmu. Lin Feng. Jadi, kamu dan Chen Sue benar-benar sudah berakhir. Akhirnya kamu tersadar. Aku pikir kamu akan mengorbankan kariermu demi dia. Ternyata, aku terlalu khawatir. Ibu. Xiao Feng, saya sudah mengatur pertemuan dengan Bu Chen. Kita berdua akan berbicara. Kamu dan pernikahanmu dengan Xiao Sui. Aku sudah tahu tentang pernikahan itu. Kalau sudah mau diputuskan, sebaiknya putuskan dengan bersih.
Ibu mertuaku, semua masakan ini adalah yang kamu dan Su'er suka. Kita kan belum jadi mertua. Kalau mahar ini tidak bisa dinegosiasikan, putriku tidak akan menikah. Ibu, Xiao Feng sudah kembali. Su'er di mana? Ibu. Aku merindukanmu. Di kehidupan sebelumnya demi menikahi Chen Su'er, aku menghabiskan semua tabungan keluarga, mengakibatkan ibu tidak punya uang untuk berobat dan meninggal di rumah. Aku bahkan tidak pernah melihatnya untuk terakhir kali. Ibu. Ibu, di kehidupan ini aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Bu, senang sekali bisa bertemu denganmu. Ada apa ini? Bukankah kita bertemu setiap hari? Ayo cepat makan. Karena Xiao Feng sudah kembali, aku akan langsung ke intinya. Setahun yang lalu, aku terkena stroke. Aku berpikir, di atas 288.000, tambahkan biaya operasi. Bu Chen, semenjak kamu sakit, Biaya rumah sakit semuanya ditanggung oleh kami. Sekarang harus bayar lagi. Apa maksudnya ini? Xiao Feng. kamu ingin menikahi Su'er. Kamu harus membuktikan bakti kamu, ibu mertua. Biaya operasi ini kamu mau berapa? Bukan hanya biaya operasi. Ada juga biaya pemulihan. Dan biaya perawatan setelahnya. Biaya pemulihan dan perawatan. Dan aku harus operasi di luar negeri. Totalnya sekitar 1 juta, kan? 1 juta, ibu mertua. Sebelumnya sudah disepakati 28.008. Sekarang kamu ingin menambah 1 juta. Bukankah ini menaikkan harga secara sepihak? Ah, siapa suruh Xiao Sui malang? Punya ibu seperti aku. Kamu ingin menikahi Xiao Sui, ya? Ibu mertua, melihat dari hubungan kedua anak ini yang sudah bertahun-tahun, tolong pengertian sedikit. Setidaknya berikan aku modal untuk peti mati, ya, Lin Feng. Kenapa? Kamu juga merasa aku meminta terlalu banyak. Kamu begitu menyukai Xiao Sui, bahkan tidak mau mengeluarkan uang ini. Bu, apakah ada permintaan lain? Ah, lihat, aku sudah tahu Xiao Feng itu pengertian. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat daftar. Dan tanda tangani surat perjanjian, ya. Permintaan lainnya, nanti akan aku pikirkan lagi. Ah, ini. Lin Feng, maksudmu apa ini? Bibi Chen, aku tidak setuju dengan permintaanmu. Aku tidak setuju. Lin Feng, apakah kamu berani menolak aku? Apakah kamu masih ingin menikahi Xiao Sui dari keluarga kami? Bibi Chen, aku lupa memberitahumu. Aku sudah putus dengan Chen Su'er. Kapan itu terjadi? Putus. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu rela putus dengan Xiao Sui? Kalau begitu, kamu harus tanya langsung Chen Su'er. Mulai sekarang, dia akan menjalani jalannya sendiri. Aku akan menjalani jalanku. Hari ini sudah larut. Bibi, aku tidak akan mengantarmu. Xiao Feng, dengarkan aku, ya. Ah, Xiao Sui itu anak yang sejak kecil manja, terlalu dimanjakan olehku. Kalau dia mogok, kamu bisa bilang padaku. Bagaimana bisa putus dengan sembarangan? Atau bagaimana? Tentang masalah mahar ini, kita bisa bicarakan lagi, ya. Ibu, kenapa kamu di sini? Xiao Sui, apakah kamu sudah putus dengan Lin Feng? Lin Feng, kamu benar-benar jahat. Kamu pikir dengan melapor ke ibuku, kamu bisa menghentikanku untuk bersama Cheng Ge? Apa? Kalau kamu berani bersama penyanyi di bar itu, aku akan bunuh diri untukmu, ibu. Cheng Ge itu lembut dan berbakat. Kenapa tidak memberinya kesempatan? Aduh. Dia bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Bagaimana dia bisa merawatmu? Kamu bilang kalau kamu menikah dengannya. Aku bagaimana? Aku akan bagaimana? Ibu tenang saja. Grup Zhengxi sudah memulai pemilihan presiden. Aku akan segera diangkat sebagai presiden baru. Saat itu, Gajiku akan naik menjadi ratusan ribu. Kamu serius? Kalian dengar tidak? Anakku segera akan menjadi presiden. Lin Feng, aku harus bilang yang sebenarnya. Sebelumnya, kamu putus dengan Su'er. Itu artinya kamu menyerah pada masa depan yang cerah. Chen Su'er. Melihat hubungan kita di kehidupan sebelumnya, aku kasih 2 nasihat. Pertama, jangan terlalu percaya diri. Kedua, demi ibumu, demi dirimu sendiri. Jangan percaya pada Li Cheng, Lin Feng. Aku tahu kehilangan aku sangat menyakitkan, tapi hidup harus terus maju. Jangan lagi berangan-angan padaku. Belum makan ya? Kenapa pergi?
Xiao Sui, kalian berdua sudah bertahun-tahun. Hubungan kalian apa bisa putus begitu saja? Coba beri Xiao Feng satu kesempatan lagi. 1 juta ini aku yang bayar. Pergi sana. Kamu sama seperti anakmu. Menyebalkan. Xiao Feng. Semua ini salah ibuku. Hingga tak bisa mengurus pernikahanmu. Salahku. Tidak melihat lebih awal sikap wanita ini. Kedepannya aku tidak akan bodoh lagi. Anakku, nanti akan selalu bersamamu. Baik. Terima kasih semuanya. Suer, Cheng Ge sangat baik. Aku ingin seumur hidup mendengar kamu bernyanyi. baiklah, Suer. Tapi, bukankah ibumu tidak suka padaku? Tenang saja. Nanti ketika aku diangkat jadi presiden perusahaan, dia pasti tidak akan Mengganggu urusan pernikahan kita. Saat itu, aku akan buka bar untukmu. Benar, Suer. Ternyata kamu sangat kaya. Sekarang tidak. Tapi sebentar lagi pasti ada. Mari aku perkenalkan pada semua orang. Ini adalah pacarku. Chen Suer, F1, kakak ipar, selamat, selamat. Hari ini aku senang, semua biaya ditanggung olehku, Li Gongxi, semua harus mabuk. Baik. Harus mabuk. Kakak ipar, kita hormati kamu. Ayo. Cheng Ge, sudah larut. Aku harus pulang. Besok sudah mulai pemilihan presiden. Kakak ipar, teman-teman sedang asyik minum. Jangan buat suasana jadi suram. Iya. Cheng Ge. Jangan bilang kamu itu suami yang penurut. Suer, kamu tidak bisa membuatku malu di depan teman-teman. Betul kan? Baiklah. Li Cheng, kamu hebat. Nyanyikan beberapa lagu bisa membuat wanita ini jatuh cinta padamu. Juga mau buka bar untukmu. Coba bilang, hari ini berapa banyak yang akan kita habiskan? Sedikit-sedikit saja. Mulai dengan yang sedikit, biar enak. Suer, cepat bangun. Ada masalah, Suer. Kapan aku tertidur? Sudah selesai. Suer. Sudah pagi. Uang belum dibayar. Aku nggak punya uang di saku. Masih kurang berapa? Kalian semalam, totalnya menghabiskan. Apa yang kamu bilang? Kenapa bisa sebanyak itu? Suer. Aku juga nggak tahu. Mereka menghabiskan sebanyak itu. Tapi uangku beneran nggak cukup. Pinjamkan aku sedikit, ya. 100.000. Cheng Ge, aku mau ambil dari mana? Bisa dapat uang sebanyak itu? Kalau kalian nggak punya uang, ya sudah, laporkan saja. Jangan. Aku mohon, jangan lapor, ya. Suer, tolong bantu aku. Aku nggak mau ditangkap. Suer. Cheng Ge. Tapi aku juga sekarang nggak punya uang. Suer. Lin Feng kan setiap bulan ngirimin uang ke kamu. Kamu nggak punya tabungan sama sekali. Dulu aku boros banget. Setiap bulan, aku bergantung pada uang dari Lin Feng. Sekarang sama sekali nggak ada tabungan. Suer. Kalau tidak, kamu kasih Lin Feng. Dia sangat menyukaimu. Pasti dia mau memberi uang padamu. Tapi aku sudah putus dengannya. Suer. Anggap saja ini untukku. Gimana? Halo, Lin Feng. Ada apa? Berikan aku 100.000. Chen Suer. Kamu lupa. Kita sekarang tidak ada hubungan. Kenapa aku harus mengirim uang padamu? Lin Feng, apa kamu lupa? Setelah hasil pemilihan presiden keluar, kamu akan dipecat dari Shengxi Group. Lakukan sesuai permintaanku. Mungkin, aku akan membantumu demi hubungan kita yang lalu. Memberikanmu sedikit bantuan. Apa kamu terlalu menganggap dirimu hebat? Aku tidak butuh itu. Halo, Lin Feng. Berani-beraninya kau memutus teleponku. Lin Feng. Di kehidupan ini, kamu sudah belajar bagaimana cara menarik perhatiannya. Mau membuatku meminta padamu. Mimpi. Suer, bagaimana ini? Kalau tidak, Kamu, pinjam uang. maksudmu, pinjaman berbunga tinggi. Iya. Aku masih punya utang. Kalau tidak, aku juga tidak mau merepotkanmu.
bahagia. Dengan kamu yang boros dan berutang. Cheng Ye, kamu masih pinjam uang berbunga tinggi. Hal-hal seperti itu tidak boleh disentuh. Su'er, kamu tidak bilang kalau segera akan dipromosikan jadi presiden. Iya. Begitu aku diangkat jadi presiden, mengembalikan uang ini tidak akan jadi masalah. Lalu, Rp150.000. Hari jatuh tempo Cheng Ye adalah besok. Su'er, gitar yang aku punya sudah sangat tua. Aku ingin membeli yang baru. Ini juga untukmu, agar bisa bernyanyi lebih baik. Hasil pemilihan akan diumumkan pagi ini. Begitu aku mendapatkan hadiah, aku akan membayar kembali. Waktunya tidak awal lagi. Aku masih harus pergi ke kantor. Ayo, aku antar kamu. Ayo. Aturan perusahaan melarang sepeda motor masuk. Kalian tidak bisa maju lagi. Aku adalah pacarnya Chen Su'er. Biarkan kami masuk. Su'er, kamu tahu aturan perusahaan. Jangan merepotkan aku. Aturannya. Kedepannya, aturan ini harus diubah. Aku beritahu kamu sebelumnya. Segera aku akan jadi presiden baru. Nanti apa yang aku katakan akan jadi aturan. Mengerti kamu? Tapi hasil pemilihan belum keluar. Berani bicara seperti ini kepada presiden baru kita. Masih ingin bekerja? Bersihkan barangmu dan pergi. Tidak, kalian tidak bisa masuk. Tidak mengerti. Chen Su'er. Kamu ngapain di sini, gila? Lin Feng. Kamu sudah datang seawal ini. Apa kamu tahu kalau kamu akan dipecat? Jadi datang untuk minta tolong padaku. Hari ini siapa yang akan pergi? Masih belum bisa dipastikan. Lin Feng. Kamu nggak perlu sok misterius di sini. Hati Su'er sudah sulit untuk kamu dapatkan kembali. Aku sarankan kamu. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Supaya nanti kamu tidak malu. Su'er, kalian semua di sini ya. Ibu. Kamu datang ngapain? Aku datang untuk ambil uang. Rekening biaya rumah sakitku sudah kosong. Telepon Xiao Feng tidak diangkat. Jadi aku terpaksa datang ke kantor mencarinya. Xiao Feng. Biaya rumah sakit ini, hal sebesar ini saja kamu lupa bayar. Di hatimu, apakah masih ada kami berdua? Ibu, jangan ambil uangnya. Tunggu aku jadi presiden. Biaya pengobatanmu akan aku tanggung sendiri. Lin Feng. Kamu ingin memanfaatkan ibuku untuk mengikatku. Aku sarankan kamu lupakan niat itu. Chen Su'er. Aku melihat dari hubungan kita sebelumnya. Saya ingatkan kamu sekali lagi. 1 jam lagi. Penyakit Tante Chen akan kambuh. Tunggu hasil pemilihan keluar. Saya sudah punya rencana. Semua ini tidak perlu kamu khawatirkan. Diam. Xiao Feng. Saya tahu, di hatimu masih ada Xiao Sui. Bayar biaya rumah sakitnya. Saya akan bantu kamu bicara padanya. Tante Chen. Selama bertahun-tahun, kamu mengandalkan pernikahan ini. Sudah menghisap banyak darah dari keluarga kami. Apakah kamu masih merasa tidak cukup? Dan lagi. Li Cheng sekarang adalah pacarnya Chen Su'er. Saya tidak tahu. Biaya rumah sakit ini. Kamu harus minta padanya. Kamu. Saya memberi kesempatan ini karena hubungan kedua keluarga. Nanti saat putriku jadi CEO Group, kita berdua tidak selevel. Nanti kamu dan ibumu akan berlutut memohon padaku. Tidak akan bisa menjangkau tentang pernikahan ini. Tante. Pemilihan belum diumumkan. Siapa yang lebih tinggi, kita belum tahu. Kamu tetap keras kepala saja. Saya awalnya ingin membantu kamu bicara pada Su'er. Siapa sangka kamu sangat tidak tahu diri. Kalau begitu, baiklah. Perjanjian antara kedua keluarga mulai hari ini dibatalkan. Lin Feng. Chen Su'er tidak mencintaimu. Menggoda hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Lebih baik kamu berlutut memohon padaku. Saya akan minta Su'er mengaturkan kamu pekerjaan keamanan atau semacamnya. Dia sangat patuh padaku, mengikuti perintah. Seperti anjing kecil yang penurut. Kak Cheng. Lin Feng, berani kamu memukul Kak Cheng. Aku sebenarnya ingin memberi sedikit kebaikan karena hubungan kita di kehidupan sebelumnya. Tapi ternyata aku yang lembek. Petugas keamanan, ada orang yang berbuat onar di sini atas nama presiden baru. Aku meminta kalian segera mengusir Lin Feng. Berhenti. Chen Su'er, kamu sedang melakukan apa, Tuan Qin? Dia memukul orang di dalam perusahaan. Aku sedang mengajarinya, Tuan Qin.
Sebenarnya Chen Suier yang melanggar aturan, masuk ke perusahaan tanpa izin. Lin Zong datang untuk membantuku. Kamu tidak apa-apa kan? Lin Feng. Jangan salahkan aku jika tidak ada ampun. Kamu yang memaksa keadaan. Tuan Qin. Pak Qin. Saya mengusulkan langsung pecat Lin Feng dari perusahaan dan blokir dia di seluruh industri. Blokir total. Lin Feng. Chen Suier, kamu terlalu berlebihan. Lin Feng dulu sangat baik padamu. Meskipun kamu tidak suka dia, tapi tidak perlu memaksanya ke jalan buntukan. Nah, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Anak kita Suier sudah memberikan kesempatan. Dia sendiri yang tidak mau merendahkan diri. Lin Feng. Tadi kamu sendiri yang bilang ingin putus. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan sekali-sekali menghalangiku. Kalau kamu melukainya, kamu harus siap mempertanggungjawabkannya. Chen Suier. Ibu Chen. Kalau bukan karena ucapan kalian hari ini, aku benar-benar takut akan melembut. Benar-benar tak terlihat peti mati, tak meneteskan air mata, benar-benar mengira dirinya sudah terpilih sebagai ketua. Tuan Qin, tolong segera umumkan hasil pemilihan presiden, agar dia cepat-cepat menyerah. Chen Suier, bolehkah aku bertanya? Kepercayaan dirimu berasal dari mana? Tuan Qin bercanda ya, jika kamu memang berbakat, pasti akan bersinar. Kemampuanku sudah terlihat oleh semua orang. Jika mereka tidak percaya, maka silakan umumkan saja. Baik. Maka sekarang aku akan mengumumkan. Penunjukan Presiden Sengshi Group adalah Lin Feng. Tuan Qin, apa kamu bercanda? Apa aku terlihat seperti bercanda? Kamu bilang presiden baru. Bukan, aku yang jadi. Ini tidak mungkin. Kamu bicara sembarangan. Chen Suier. Perhatikan sikapmu. Ini adalah dokumen internal perusahaan. Periksa dengan baik-baik sendiri. Ada apa dengan Suier? Bukankah kamu bilang kamu sudah ditunjuk sebagai ketua? Iya, nah kenapa CEO ini jadi Lin Feng? Tidak mungkin. Mengapa di kehidupan ini berbeda dari kehidupan sebelumnya? Lin Feng. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Chen Suier. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan informasi internal, tapi aku bisa dengan tegas memberitahumu kemampuanmu tidak cukup untuk posisi ini. Selain itu, Dewan Direksi kami juga tidak pernah memasukkanmu ke dalam daftar kandidat. Pak Qin, kamu pernah bilang kamu mengagumi aku. Apa aku bilang begitu? Kamu ini sedang bermimpi, ya? Tidak. Pak Qin. Kalau begitu, coba telepon lagi. Kamu pasti salah paham. Chen Suier. Sampai sekarang kamu masih tidak mengerti. Kesalahan ada di kehidupan sebelumnya. Ini adalah hasil yang sebenarnya. Suier. Selamat ya. Menjadi CEO baru perusahaan. Setelah aku pergi. Kamu harus terus berjuang. Segera wujudkan mimpimu. Kamu tahu tidak, semua yang kamu miliki adalah hasil pengorbananku. Yang aku lakukan. Apakah posisi CEO ini adalah kamu yang memberikannya padaku? Apakah posisi CEO ini adalah kamu yang memberikannya padaku? Aku bisa mencapainya sendiri. Mengapa harus kamu campuri? Benar. Aku yang rendah. Di kehidupan ini, aku tidak akan lagi campur tangan dalam hidupmu. Nikmati saja hidupmu yang seharusnya. Chen Suier, kamu tidak hanya mengganggu ketertiban perusahaan, tapi juga berteriak-teriak di sini. Sekarang, kamu dipecat. Pak Qin, ini tidak bisa terjadi. Anak kami Suier, dia sudah susah payah masuk ke Sengshi. Kamu tidak bisa memecatnya. Perusahaan punya peraturannya. Chen Suier merusak citra perusahaan. Tidak bisa dimaafkan. Lin Feng, kamu adalah CEO. Tolong bicaralah untuk Suier. Kamu tidak bisa hanya membiarkannya menganggur. Bu. Suier pernah bilang, dia tidak ingin orang lain campur tangan dalam hidupnya. Aku juga tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kamu, Bu, tidak perlu minta tolong padanya. Kalau dipecat ya dipecat. Aku akan pergi dari Sengshi. Aku, Chen Suier, akan tetap hidup dengan baik. Apa kamu mau membuatku mati karena marah? Kamu mau kemana? Mencari pekerjaan sebaik ini. Lin Feng. Tadi itu, aku terlalu emosional. Sikapku memang buruk. Jangan terlalu diambil hati ya, Xiao Sui. Di dalam hati selalu ada kamu. Pertimbangkan lagi. Pernikahan kalian, mengenai mas kawin, itu masih bisa dibicarakan. Kita berdua. Tidak mungkin. Terima kasih sudah mendukung. Chen Suier, aku benar-benar telah memanjakanmu. Aku. Ibu. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ibu. Cheng Ye.
Segera panggil ambulans. Baik, cepat. Lin Feng. Hari ini kamu benar-benar membuatku terkesan. Sepertinya, aku harus mengenalmu lagi. Ingin mencapai kesuksesan. Tidak seharusnya terjebak dalam cinta. Aku tidak mengerti hal ini sebelumnya. Tuan Qin, ayo pergi. Kita kembali ke kantor. Kita bicarakan perencanaan proyek. Baik. Sueer, apa kamu baik-baik saja? Masih baik. Aku sudah menjual hadiah dari Lin Feng. Tepat saatnya untuk membayar biaya rumah sakit. Harus cepat berpikir cara lain untuk mendapatkan uang. Untungnya, sketsa desain yang pernah menang penghargaan. Semua ada di kepalaku. Dengan karya-karya ini, meskipun tanpa grup Shengxi, aku tetap bisa menjadi desainer terkemuka. Chen Sueer, kan? Hari ini adalah hari pembayaran. Aku baru saja mengalami sedikit masalah. Sekarang tidak punya uang. Tidak punya uang. Apa kamu ingin melanggar perjanjian? Dengar, kakak, aku jamin. Beri aku waktu 1 minggu lagi. Dalam seminggu, aku pasti bisa mengumpulkan uang. Ini tertulis jelas di atas kertas. Pembayaran hari ini. Kamu menunda ke minggu depan. Kamu anggap aku apa? Baiklah. Kalau begitu, aku beri kamu waktu. Tapi bunga harus digandakan. Sepertinya, aku harus mencari cara lain. Di masa seperti ini, Banyak. tawaran desain poster online. Dengan kemampuanku saat ini. Aku cukup untuk membayar utang. Aku mampu. Baiklah. Mari kita buat perjanjian tertulis. Aku jamin, dalam seminggu aku pasti bisa membayar kamu. Baik. Hari ini seminggu kemudian. Aku akan datang tepat waktu untuk mengambil uang. Jangan mengecewakanku. Tenang saja. Ayo pergi. Sueer. Seminggu kemudian. Apakah kamu bisa membayar sebanyak itu? Kamu percayakan padaku, Kak Cheng. Bisa kok. Sueer, aku percaya padamu. Malam ini aku akan ajak beberapa saudara. Kita makan bersama. Setelah itu kita mabuk besar. Lupakan semua ini, ya. Tidak bisa, Kak Cheng. Aku masih perlu membuat desain. Sueer. Orang lain semua bawa pacar. Kalau kamu tidak pergi, aku akan malu. Kamu kan bilang mau menemaniku. Apa kamu sudah berubah pikiran? Baiklah. Kalau begitu kita pulang lebih awal. Ayo pergi. Sayang. Ada masalah. Aku bantu lihatkan. Ah, cepat bersulang. Kak Cheng, kakak ipar, ini. Jangan pedulikan dia. Kita lanjutkan. Ayo, ayo, lanjutkan. Ada apa? Tidak mengenaliku. Aku tidak pernah melihatmu. Dengan pakaian seperti ini. Duduklah. Bagus tidak? Kamu baru menjabat. Sudah membawa banyak masukan konstruktif. Dewan Direksi sangat puas denganmu. Dewan Direksi sangat puas denganmu. Jadi, hari ini aku yang traktir. Oh ya, Lin Feng, sepertinya. Aku belum pernah mendengar kamu bernyanyi. Sepertinya. Aku belum pernah mendengar kamu bernyanyi. Nyanyilah satu lagu. Aku juga suka bernyanyi. Tidak mencintai hidup. Kalau bukan karena pekerjaan dan tanggung jawab, siapa yang tidak suka makan, minum, dan bersenang-senang? Hidup sekali. Seharusnya dinikmati dengan baik. Masa muda yang indah ini. Pak Qin. Kalau begitu, aku akan menyanyikan sebuah lagu. 10 tahun. Jika dua kata itu, Tidak bergetar. aku tidak akan. Menyadari kalau aku merasa sakit. Bagaimana bisa diucapkan? Hanya sebatas perpisahan. Jika tidak ada harapan untuk besok. Tidak ada tuntutan. Terima kasih, Guru. Sayang. Aku akan menyanyikan untukmu lagu cinta yang paling romantis. Pasti ada satu orang yang harus pergi lebih dulu.
Lin Feng. Aku tidak menyangka kamu bisa bernyanyi seindah ini. Di kehidupan sebelumnya, untuk membuat Chen Suer senang, aku sengaja mengundang penyanyi terkenal untuk mengajarkan aku menyanyi. Tidak menyangka. Kebetulan. Beberapa hari lagi, akan ada kompetisi menyanyi di kota ini, disponsori oleh grup kita, Shengxi. Perusahaan awalnya ingin aku ikut, tapi aku berpikir, lebih baik kamu yang datang. Saya. Ini tidak bisa. Pak Qin, kalau kamu mau mendengar, saya bisa menyanyikan beberapa lagu lagi. Tapi untuk ikut kompetisi, saya tidak bisa. Untuk hal ini, kamu harus berjanji padaku. Bagaimana hari ini? Suara sudah serak. Pak Qin, terima kasih sudah mengajak saya makan dan karaoke. Hari ini sangat menyenangkan. Kalau tidak ada yang penting, saya duluan pergi ya. Tunggu sebentar. Saya ada sesuatu untukmu. Jangan-jangan mobil ini. Ini untukmu. Untuk saya. Saya tahu kamu suka. Jadi saya beli dan kasih ini untukmu. Wow. Ini sangat keren. Oh, kamu suka model ini? Suka. Setiap pria dalam hati pasti punya satu jeep. Segera beli yang model ini. Beli yang tipe tertinggi untukku. Tidak bisa. Kamu harus menerimanya. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Selamat atas kembalinya kamu ke status lajang. Ada apa? Kamu tidak suka ini? Suka. Suka. Hanya saja agak sulit beradaptasi. Panggil sopir untuk mengantarku pulang. Hei, Cheng Ge, perutku sakit. Bisakah kita pulang lebih awal? Suer, jangan merusak suasana. Kalau begitu, kamu pulang saja dulu. Li Cheng, kenapa kamu tidak menemani aku saat aku butuh kamu? Suer, gini saja. Kamu pergi beli makanan dulu ya. Dan ingat banyak minum air hangat. Segera pulang. Cheng Ge, jangan lagi. Ayo minum lagi satu gelas. Siapa perempuan di telepon itu? Hei. Oh, cheer. Suer. Kenapa kamu datang? Bukankah kamu sudah pulang? Li Cheng, kamu tidak mengantarku pulang. Tapi di sini dengan perempuan lain. Bersandar sana-sini, Suer. Semua ini teman-teman. Kita kan teman semua. Gak mau nyanyi. Sudah malam, ayo kita pulang. Suer. Sepanjang malam ini, kamu gak minum juga gak nyanyi ya? Hanya memegang komputer itu. Kamu datang menemani aku, atau datang bekerja. Apa kamu tidak punya komputer ini yang menyenangkan? Kakak ipar seorang desainer ya. Ayo tunjukkan padaku apa barang bagus ini. Kembalikan komputernya. Tidak. Semua usaha malam ini sia-sia. Suer, dia juga tidak sengaja. Apa yang tidak sengaja? Karyaku semua hilang. Hanya sebuah komputer kan? Apa yang hebat tentang itu? Masih teriak-teriak di sini. Tidak tahu mana yang besar yang kecil. Aku adalah pacar Cheng Ge. Aku adalah pacarnya Cheng Ge. Bagaimana aku memperlakukan dia? Itu bukan urusanmu. Pacar apa? Dia hanya mainan Cheng Ge. Benar sekali. Cheng Ge hanya mencari yang baru. Dia benar-benar mengira akan jatuh cinta padamu. Tutup mulutmu. Kamu ini brengsek. Berani memukul orang. Tanya dulu siapa kami. Cukup. Suer. Sebaiknya kamu pulang saja. Setelah pulang, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Li Cheng, aku tanya kamu. Apa yang mereka katakan itu? Benar atau tidak? Li Cheng, kalau pacarmu mengusir kami benar-benar akan pergi. Tunggu, dengarkan aku menjelaskan. Hari ini adalah cepat pergi dari sini. Hari ini. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, cepat pergi. Aku akan menghancurkan ruangan ini. Kamu memukulku. Chen Suer. Mereka adalah pelanggan lamaku. Sering memesan lagu dan menjaga bisnis saya. Meskipun kamu pacarku, tidak bisa menghentikan karirku.
Minta maaflah padaku. Di hatimu. Aku bahkan tidak sebanding dengan mereka berdua. Chen Su'er. Apakah kamu akan meminta maaf? Lupakan saja, hari ini cukup sampai sini. Sungguh membosankan, mari kita pergi. Ayo pergi. Maaf ya. Lain kali aku yang traktir. Chen Su'er. Bersamaku. Bukan untuk membatasi hidupmu. Kamu masih berani campur tangan dalam bisnis saya. Bisnismu. Hanya bersama perempuan-perempuan itu. Tidak jelas dan tidak teratur, kan? Li Cheng. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata orang seperti ini. Aku memang selalu begini. Bukankah kamu suka? Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Dia hanyalah seorang penipu, seutuhnya. Maafkan aku, Su'er. Aku berusaha keras bernyanyi juga untuk cepat membayar utang. Aku bersumpah, aku tidak ada hubungan dengan wanita-wanita itu. Tidak ada sama sekali. Yang aku cintai adalah kamu. Apa kamu serius? Tentu saja aku serius. Bernyanyi. Bernyanyi untuk uang. 3 hari lagi akan diadakan kompetisi bernyanyi. Hadiah saja sudah 500.000. Cheng Ge, dengan kemampuanmu pasti bisa menang. Dalam hidup ini, jangan sampai melewatkan kesempatan baik ini. Dengan 500.000 hadiah ini, tidak hanya bisa membayar utang, tapi juga cukup untuk bangkit kembali. Su'er, aku janji padamu. Tapi, baju pertunjukan ini sudah sangat tua. Aku ingin membeli yang baru. Kamu juga ingin aku tampil lebih tampan, kan? Selama Cheng Ge memenangkan kompetisi, semua itu tidak ada artinya. Baiklah. Xiao Sue. Aku mencintaimu. Aku pasti akan berusaha mendapatkan juara kompetisi bernyanyi. Oh iya, besok aku akan ikut menjenguk Bibi Chen di rumah sakit. Selamat tinggal, Cheng Ge. Ibuku selalu ingin menjodohkan aku dan Lin Feng. Dia akan semakin marah jika melihatmu. Kamu begini, Cheng Ge. Jangan khawatir, berikan aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa membujuk ibuku. Bu, kamu sudah lebih baik. Xiao Sue, aku perintahkan kamu segera kembali bersama Lin Feng. Dengar tidak? Bu, urusan saya tidak perlu kamu campuri. Suer, kamu kurus. Wajahmu juga tidak baik. Lihatlah, lingkaran matamu hitam sekali. Benar kan? Apakah kamu tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini? Ibu, bersama orang yang kita cintai, itu lebih penting dari segalanya. Tenang saja, tidak perlu khawatir soal uang. Biaya pengobatanmu sudah aku bayar. Aku pasti bisa memberikan kehidupan yang baik untuk kita. Kenapa kamu begitu keras kepala? Orang seperti Li Cheng, dia sama sekali bukan tipe orang yang bisa hidup dengan baik. Dia sebenarnya apa sih yang bisa dibandingkan dengan Lin Feng? Bung Cheng berdiri di bawah sorotan dan menyanyi. Sungguh sangat menggugah hati. Karakter dan suara menyanyinya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki Lin Feng. Tapi, apakah itu bisa mengisi perut? Bu, kamu tidak akan pernah mengerti. Bersama orang yang mati rasa dan kaku, itu betapa menyiksanya. Bahkan jika hidup kita sejahtera, lalu apa artinya? Tidak ada maknanya sama sekali. Tidak ada arti sama sekali. Dan, Kak Cheng akan segera memberimu sebuah kejutan besar. Hehe, aku tahu kamu ada di sini. Kamu datang lagi ya? Aku datang untuk mengingatkanmu. Tinggal 3 hari lagi, totalnya 220.000. Kalau enggak bisa bayar, kita bisa kehilangan jari. Tanganmu yang cantik dan lembut ini. Kalau sampai kurang 1 jari. Tenang saja, pasti bisa bayar. Kamu langsung keluar, jangan ganggu ibu istirahat. Swear. Kamu ini kapan meminjam dari rentenir? Apa karena Li Cheng itu? Kalau begitu, aku tidak mau berobat. Aku tidak mau dirawat. Ibu, jangan begitu. Kamu harus baik-baik sembuh. Kita segera punya uang. Lebih dari 200.000, loh. Kamu mau dapat uang sebanyak itu dari mana? Ibu, kamu sama sekali tidak tahu kepandaian Cheng Ge. 3 hari lagi, dia akan jadi juara nyanyi. Bisa dapat hadiah 500.000. Semua ini pasti akan terbayar. Apa yang kamu katakan benar? Iya, percayalah padaku. Penglihatanku tidak akan salah. Selamat datang di Piala Singmen, di acara kompetisi nyanyi. Di pertandingan kali ini, akan ada pemungutan suara oleh seluruh penonton. Peserta dengan suara terbanyak akan menjadi juara kali ini. Mendapatkan hadiah 500.000 yuan. Siapa juara malam ini? Mari kita tunggu dan lihat. Sekarang, mari kita sambut
Peserta nomor 1 ke panggung. Cheng Ge, kamu cukup tampil normal saja. Peserta yang ikut kompetisi kali ini semua tidak ada yang berkualitas. Tidak ada yang bisa menandingi kamu. Kita bisa bangkit. Semua tergantung padamu. Sueer, tenang saja. Semua tergantung kamu sekarang. Sueer, tenang saja. Bernyanyi adalah keahlian saya, tidak akan mengecewakanmu. Asal bisa dapat hadiah juara, biaya pengobatan ibu saya, dan semua utang yang saya miliki. Semua itu akan teratasi. Kepala Qin, kamu bawa aku ke sini. Apa kamu benar-benar ingin aku ikut lomba? Lin Feng, apa kamu tidak ingin menantang dirimu sendiri? Saya rasa pemikiranku. Chen Sueer. Kamu juga di sini ya? Kamu ingin Li Cheng ikut lomba? Lin Feng, datang ke sini untuk apa? Lalu mau ngapain? Hantu yang tidak pergi. Lin Feng, berapa kali harus kukatakan? Kehadiranmu tidak akan membangkitkan ingatanku, hanya akan membuatku jijik. Chen Sueer. Aku ke sini bukan untukmu. Bukan untukku. Lalu untuk apa kamu datang untuk ikut kompetisi? Lin Feng yang saya panggil. Tuan Qin, kamu sudah tahu Lin Feng itu hanya penjilat. Kamu masih mau mendongkraknya. Perusahaan Shengxi akan segera bermasalah. Dengar ya, Chen Sueer, kalau kamu berani lagi merendahkan perusahaan dan Lin Feng, saya akan mencabut kualifikasi kamu. Dengar baik-baik. Lin Feng, kamu tidak ingin Cheng Ge juara, lalu datang ke sini untuk mengacau. Benar-benar orang yang rendah. Kamu memang berpikir begitu tentangku? Iya. Di kehidupan sebelumnya kamu iri pada Cheng Ge karena bisa bernyanyi. Di kehidupan ini, siapa tahu kamu bisa melakukan hal apa lagi. Saya iri padanya. Lin Feng, kamu bahkan bermimpi ingin jadi diriku. Tidak begitu. Tapi bernyanyi itu butuh bakat. Setiap orang pada akhirnya berbeda seumur hidupmu. Kamu tidak akan pernah bisa jadi diriku. Lin Feng, kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Cheng Ge berdiri di bawah sorotan, menikmati tepuk tangan. Ini adalah pasangan yang saya, Chen Sueer, impikan. Ayo. Maaf, Lin Feng. Tidak apa-apa. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka. Pak Qin. Saya ingin ikut kompetisi. Benar-benar. Kalau begitu, saya akan segera mengatur. Chen Sueer. 10 tahun menikah. Kamu tidak pernah benar-benar mengenal saya. Hari ini, saya akan menunjukkan sisi saya yang belum pernah kamu lihat. Selanjutnya, mari kita panggil peserta berikutnya ke panggung. Lagu berikutnya ini ingin saya dedikasikan untuk pacar saya, Chen Sueer. Semoga mendapatkan satu hati. Dulu ada seseorang di saku kecil. Di dalam ransel saya. Menemani saya melewati lautan. Melalui setiap perjalanan. Orang yang tak terlihat. Melindungi kepolosan saya. Dulu saya berpikir cinta bisa membuat masa depan hanya untuk satu orang. Melodi lagu ini sangat memikat. Li Cheng benar-benar penyanyi alami. Lagu yang didengarkan hari ini, lagu Li Cheng ini, adalah yang pertama patut diapresiasi. Suara yang jelas, irama yang ceria. Tapi tetap berbohong pada diri sendiri. Sayang, kamu tidak bisa mendengar. Lagu yang saya nyanyikan ini. Betapa ingin saya menyanyikannya untukmu. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pemungutan suara. Kalau suka Li Cheng, silakan beri suara untuk dia. Selamat kepada Li Cheng yang mendapatkan suara terbanyak malam ini. Dia memiliki kemungkinan besar memenangkan hadiah 50.000 yuan. 100 penonton di seluruh ruangan memberikan 94 suara. Inilah yang layak untukku. Seorang pria yang cocok untuk Chen Sueer. Lin Feng. Pria yang dicintai Chen Sueer. Ini level yang begitu. Kamu kalah di mana sebenarnya? Lin Feng pasti sudah putus asa. Selanjutnya, mari kita panggil peserta terakhir. Namanya Lin Feng. Selanjutnya, mari kita panggil peserta terakhir.
Namanya Lin Feng. Lin Feng, kamu harus naik ke panggung untuk bernyanyi. Kamu berusaha cemburu, sampai mengabaikan wajahmu. Kamu terlalu berpikir. Saya ikut kompetisi untuk Shengxi Group. Ini adalah kompetisi penyanyi, bukan KTV ruangan. Hanya penonton langsung. Sudah ada lebih dari 100 siaran langsung di seluruh internet. Kamu mau malu di depan seluruh dunia. Chen Suer, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Lin Feng tidak bisa bernyanyi? Aku masih kenal dia. Dulu saya membawanya ke KTV. Dia bahkan tidak berani memegang mikrofon. Berbeda bidang seperti berbeda gunung. Dalam hal mengagumi, Lin Feng, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi dalam hal bernyanyi, 10 orang seperti kamu tidak layak untuk berada di panggung yang sama denganku. Kalau kamu mau memalukan diri, mari biarkan semua orang melihat apa yang bisa kamu nyanyikan. Lin Feng, orang harus menyadari diri sendiri. Saya sarankan kamu lebih baik simpan sedikit harga diri. Chen Suer, meskipun memalukan, itu tidak akan merusakmu. Tuan Qin, saya sudah pergi. Berlatih bertahun-tahun. Tidak menyangka akan seperti ini. Chen Suer, ini lagu yang aku nyanyikan untukmu. Yang pertama. Juga yang terakhir. Halo semuanya, saya Lin Feng. Siapa orang ini? Belum pernah mendengar namanya. Terlalu percaya diri, ya. Benar. Li Chengdu sudah 94 suara. Apakah masih perlu dilanjutkan? Lin Feng. Apakah kamu penyanyi profesional? Saya bukan penyanyi profesional. Kalian tidak perlu mendengarkan lagi. Dia sebenarnya tidak bisa bernyanyi. Nona ini. Apa kamu mengenalnya? Tentu saja saya mengenalnya. Dia mantan pacar saya. Dia terus-menerus mengejar saya sampai mengganggu di sini. Ini adalah kompetisi menyanyi, bukan tempat kalian bermusuhan untuk bersaing dan cemburu. Tolong panitia keluarkan dia. Iya, mantan harusnya menghilang. Apa tidak paham hal ini? Teman-teman, apakah kompetisi ini ditetapkan hanya untuk penyanyi profesional? Kalau begitu, mari kita minta Lin Feng untuk mulai. Lin Feng, apa kamu ingin menyanyikan? Yang ingin saya nyanyikan adalah Ratu. Lin Feng, kamu benar-benar memilih lagu Ratu ini. Sungguh tidak tahu diri. Lagu ini bahkan saya tidak berani nyanyikan. Lin Feng, saya sarankan kamu tidak memaksakan diri demi harga diri. Jika tidak, seluruh wajah Shengxi Group akan ikut kamu hancurkan. Sudahlah, kita pergi saja. Tidak mau mendengar orang seperti ini bernyanyi. Akhirnya menemukan alasan. Menahan rasa sakit dalam keadaan mabuk. Menyampaikan semua perasaan saya. Kesepian semakin mendalam. Diam terjebak di sudut lantai dansa. Apa yang kamu katakan terlalu sedikit atau terlalu banyak akan membuat orang semakin cemas. Siapa yang membiarkan siapa bebas? Siapa yang akan pertama kali melepaskan kebebasan? Akhirnya selalu saya. Dua kaki menggantung. Berjalan di antara dingin dan panasmu. Diambil semua. Masih harus menerima dengan senyuman. Saya cemburu dengan cintamu. Bersemangat seperti badai. Sayang, ada masalah ya? Saya akan bantu lihatkan. Ratu yang tidak bisa tinggal. Suer, selamat ya. Menjadi presiden baru grup ini. Ada yang sayang baru terasa. Apakah ini benar-benar kamu? Kamu ternyata bisa bernyanyi. Suara dia sangat khas. Dia menyanyikan tentang seorang pria yang tenang dan melepaskan, sangat mengharukan. Sudah 10 tahun. Saya tidak tahu kamu memiliki bakat seperti ini. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Lin Feng, saya benar-benar meremehkan kamu. Suer, kamu tidak akan merasa tersentuh, kan? Apa jangan-jangan saya masih kalah dari dia? Terima kasih, Lin Feng. Terima kasih telah memberikan kepada semua penampilan yang mengharukan ini. Lin Feng, tidak menyangka kamu begitu berbakat. Bisakah kamu tanda tangan untuk saya? Lin Feng, bolehkah saya tanya, apakah sekarang kamu punya pacar? Chen Suer putus denganmu. Dia tidak tahu diri. Gadis yang tidak menghargai seperti ini, tidak mengerti cinta, sama sekali tidak layak kamu hargai. Lin Feng,
Kamu bisa bernyanyi. Kenapa harus menyembunyikan dari saya? Apa saya tidak pantas mendengar kamu bernyanyi? Saya tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan darimu. Saya berlatih bernyanyi dengan keras. Justru berharap saat kamu mewujudkan mimpimu, saya bisa merayakan untukmu. Aku ingin memberimu kejutan. Suer. Jangan sedih ya, meskipun Lin Feng bisa bernyanyi. Suara pemilihnya tidak akan bisa mengalahkanku. Selanjutnya adalah bagian yang paling mendebarkan. Momen penilaian dari penonton. Kalau kamu suka, teman-teman Lin Feng, silakan beri suara untuk dia. Suer, tenang saja, meskipun Lin Feng bisa bernyanyi, tanpa dukungan suara yang populer, dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Lin Feng, meskipun kamu mendapat 80 suara, kamu tetap adalah lawanku yang kalah. Sepertinya, dibandingkan Li Cheng lebih populer. Jadi aku umumkan, pemenang kompetisi kali ini adalah Li Cheng. Penggemar setia akan selalu menjadi penggemar setia. Lin Feng, kamu adalah lawanku yang kalah. Itu sudah menjadi kehormatanmu. 500.000 ini akan aku gunakan dengan baik bersama Suer. Tunggu sebentar. Maaf semua. Tadi ada gangguan dari jaringan kami. Yang terjadi tadi, pemungutan suara ini adalah angka beberapa menit yang lalu. Beberapa menit yang lalu, apa maksudnya? Tolong periksa di belakang. Tim, segarkan data. "99. Betapa mengejutkannya prestasi ini. Lin Feng, kamu menang. 99 suara. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin mendapatkan banyak suara. Pasti ada yang curang. Chen Suer. Karena kamu tidak pernah menghargai Lin Feng. Jadi kamu tidak mengenalnya sama sekali. Tapi tidak masalah. Menjauh dari Lin Feng akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Tidak mungkin. Ini tidak seperti ini. Lin Feng. Di kehidupan sebelumnya tidak seperti ini. Bagaimana bisa begini? Panggil seseorang. Usir mereka semua. Suer, pertandingan ini benar-benar tidak adil. Apa kamu juga berpikir suaraku tidak sebaik Lin Feng? 500.000. Aku sudah dapat 500.000. Bagaimana bisa begini? Mantanku Lin Feng bilang, dia tidak ingin bersaing denganmu. Dia mengundurkan diri dari kompetisi, memberikan hadiah ini kepadamu. Cantik. Pandangan ini terlalu biasa saja. Suer, kamu kaya sekarang. Suer, 500.000. Suer, lihat tidak? Lin Feng pasti merasa bersalah. Aku tidak kalah dalam pertandingan ini. Apa? Ibu saya kondisinya semakin parah. Baik, saya segera ke sana. Ibu Dokter bilang kamu tidak mau menjalani perawatan. Jadi penyakitnya semakin parah. Sekarang aku sudah punya uang. Aku akan segera mengatur operasi untukmu. Li Cheng. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Xiao. Kita bertemu lagi. Waktu untuk membayar sudah tiba. Tunggu sebentar. Uangnya ada di tangan pacarku. Xiao Sue, aku peringatkan kamu, jika tidak bisa membayar, apa konsekuensinya? Aku benar-benar punya uang. Tadi aku mendengar di luar. Jika kamu benar-benar punya uang, kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan biaya operasi ibumu. Bawa dia pergi. Ayo bicara di tempat lain. Jangan. Kalian mau bawa aku kemana? Aku tidak mau pergi. Berhenti. Di zaman apa ini? Masih menggunakan kekerasan untuk menagih. Aku lihat kalian pasti mau masuk penjara. Ya, siapa kalian? Kamu adalah Qin dari Sengkai Group. Kamu mengenaliku. Cepat pergi. Baik. Aku kasih kamu sedikit waktu lagi. Kalau masih belum bisa bayar, hati-hati dengan nyawamu. Pergi. Hidup sekali lagi. Kamu terjebak dalam utang. Lalu bonus 500.000 itu. Kamu sudah kasih ke Li. Itu urusanku. Tidak perlu kamu campuri. Chen Suer. Kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Urusanmu bukan urusanku. Aku yang datang untuk melihat Ibu Chen atas permintaan ibuku. Ibu. Kamu sudah bangun. Lin Feng. Aku mohon padamu. Ampuni Xiao Sue. Dia satu-satunya putriku. Aku tidak ingin melihatnya terus terjerumus. Ibu. Kamu tidak perlu memohon padanya. Aku sekarang sudah punya uang. Aku bisa atur operasi untukmu. Ibu Chen. Uang ini gunakan untuk operasi, ya.
Pergi. Uang ini akan segera aku kembalikan padamu. Halo, Li Cheng mabuk berkelahi. Segera datang ke kantor hukum untuk berunding. Cheng Ge, Xiao Sue, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. akhirnya kamu datang. Tolong selamatkan aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Cheng mabuk di KTV, mengganggu dan memukul orang. Korban mengalami luka parah. Mereka menuntut ganti rugi 100.000. Jika tidak, akan langsung menggugat. Cheng Ge, kamu mengganggu dan memukul orang. Xiao Sue, aku mabuk. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong bantu aku. Baik. Jika kamu salah, kamu harus mengaku. Bayar saja. 100.000 kami bisa bayar. Maaf. Ada apa? Bagaimana dengan 500.000? Aku. Bicaralah. Aku punya teman. Dia bilang dia punya investasi jangka pendek. Hanya butuh 3 hari untuk mendapatkan 10%. Jadi aku Memberinya uang. Kamu tidak tahu aku juga masih punya utang. Ibu aku masih menunggu aku untuk operasi. Aku harus bagaimana? Sueer. Kamu harus membantuku. Ini yang terakhir. Aku jamin uang itu pasti bisa dia bawa padamu. Percayalah padaku. Sueer. Xiao Sue. Masih ada waktu untuk melihat pemandangan di sini. Saatnya membayar utang. Bro. Aku baru saja mengalami sedikit kesulitan. Bisakah kamu memberi aku beberapa hari lagi? Memberi kamu sedikit waktu. Kamu menganggap aku ini dermawan. Dengar aku bilang. Aku adalah juara dunia di kompetisi desain. Beberapa hari lagi, kota ini akan mengadakan kompetisi desain. Aku pasti akan menang. Kamu benar-benar menganggap Aku bodoh, ya. aku akan bilang padamu hari ini, jika uang tidak dibayar, maka harus membayar dengan daging. Bawa dia pergi. Jangan. Aku akan bayar. Aku akan meminjam uang dari platform lain. Bagaimana? Meminjam untuk membayar utang? Ya. Baiklah. Selama bisa membayar kembali, apa saja bisa dilakukan. Oh, banyak juga yang dipinjam. Aku hanya akan menyarankanmu sekali lagi. Jika kamu terjepit, lebih baik cari orang dari Shengxi Group untuk membantumu. Utang ini semakin besar, nanti kamu tidak bisa membayar. Tidak perlu kamu khawatir, kalian bisa pergi sekarang. Pergi saja. Sueer. Kamu meminjam uang lagi. Kalau tidak meminjam uang, bagaimana? Hampir tidak bisa hidup. Nanti setelah pengumuman desain, hadiah bisa didapat. Uang masih bisa dibayar kembali. Kak Cheng. Selama waktu ini, mari kita berusaha sedikit lebih keras. Ayo dapatkan lebih banyak uang, ya. Sueer. Karena berkelahi, bar tempatku dipecat. Kamu dipecat. Tapi, dengan kemampuan saya bisa segera menemukan yang baru. Saya akan mencari kerja sekarang. Kak Cheng. Bagaimana kalau kamu ganti pekerjaan saja? Kamu kan begadang terus, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Saya khawatir tentangmu. Kamu sedang menghina idealismeku. Dulu kamu berjanji padaku, akan membukakan bar untukku, akan mendengarkan saya bernyanyi seumur hidup. Sekarang semua itu sudah dilupakan, ya? Kamu tetap pada idealisme. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah kamu pernah memikirkan masa depan kita? Siapa yang tahu tentang masa depan? Sekarang semuanya tidak jelas. Sudahlah, aku pergi dulu. Detailnya masih diingat. Ini adalah karya yang memenangkan kompetisi global. Tapi malah dikirim. Acara sekelas ini. Sungguh disayangkan. Cheng Ge. Kamu sudah minum. Sekarang di luar orang-orang bilang aku berkelahi dan bikin masalah. Mereka bilang aku adalah orang ketiga yang memisahkan kamu dan Lin Feng. Tidak ada bar yang mau menerima aku. Semua salahmu. Dan Lin Feng. Semuanya karena kamu, Lin Feng. Sueer. Aku lapar. Masak untukku ya. Kamu mau aku masak untukmu? Sebelumnya kan kamu minta mantan pacarmu masak untukmu.
Perempuan itu harus masak, harus urus rumah. Apa itu bukan hal yang wajar? Ada masalah. Tapi aku tidak bisa. Heh. Kamu bahkan tidak bisa masak. Benar-benar tidak mengerti Lin Feng. Suka apa padamu? Ah, sudahlah. Aku pergi saja, minum sama teman. Sayang. Cepat coba. Semua ini adalah makanan kesukaanmu. Sup ini enak banget. Ayo. Sayang. Aku sudah membuat rencana kemandirian finansial selama 10 tahun. Aku berencana. Setelah 10 tahun kita berdua akan keliling dunia, bagaimana? Qin Zong. Lin Feng. Setelah kompetisi nyanyi terakhir, banyak investor menghubungi kami, ingin bekerja sama denganmu. Mereka tidak tahu. Mereka mengira kamu adalah penyanyi kontrak kami. Proyek hiburan ini sekarang adalah proyek utama. Iya. Dan beberapa pemenang di perlombaan hari ini adalah desainer yang hebat. Qin Zong. Aku ingin merekrut mereka untuk memperkuat tim desain, bagaimana? Bisa saja. Kalau begitu kita jalan sambil bicara. Baik. Lin Feng. Meskipun kamu menawarkan harga yang lebih tinggi, aku tidak akan kembali ke Shengxi Group. Chen Suer. Kamu datang ke sini ngapain? Ini adalah panggilan desain. Aku tentu saja datang untuk berpartisipasi. Lin Feng. Selama karyaku terpilih, utangku padamu akan aku bayar lunas. Kamu juga ikut lomba. Chen Suer. Hari ini ada lebih dari 1000 peserta yang ikut. Kenapa kamu begitu percaya diri? Merasa bahwa kamu pasti akan menang? Jangan bilang 1000. Meskipun 10.000, 1 juta, masih tetap tidak bisa menggoyahkan posisi pertamaku. Karena karyaku pernah meraih juara dalam kompetisi desain internasional. Kamu membawa karya itu untuk diikutkan lomba. Ada masalah, aku sarankan kamu. Siapkan mental ya. Lin Feng. Aku akui. Sebelumnya aku kurang memahami dirimu. Meremehkanmu. Tapi bakatku takkan pernah bisa kamu tutupi. Begitu karyaku diluncurkan, aku tetap akan menjadi desainer terbaik di dunia. Chen Suer. Kamu jangan bilang kamu gila, kan? Sepertinya kamu benar-benar salah paham tentang kesuksesan. Selamat datang semuanya. Silakan duduk. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya aku akan mengumumkan daftar pemenang kali ini. Lin Feng. Saya sudah bilang. Saya bisa mencapai puncak bukan karena bantuan siapapun, tapi karena bakat saya sendiri. Memang benar. Kamu juga harus menyadari kemampuanmu sendiri. Selamat untuk ketiga orang. Silakan ketiga orang naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Tunggu sebentar. Kalian salah paham. Kenapa juara 1 bukan saya? Lalu kenapa? Karena karyamu tidak layak. Nyonya ini ada yang bisa saya bantu? Tidak mungkin. Desain saya sudah menang penghargaan desain global. Bagaimana bisa kalah dari kalian yang sampah ini? Nyonya Chen, tolong tenang. Saya sudah memeriksa karya Anda. Setelah dinilai tidak lolos. Tidak lolos berarti bahkan tidak masuk 50 besar. Siapa yang memberi keberanianmu untuk bilang kami ini sampah? Tidak mungkin. Kalian sebenarnya mengerti seni tidak? Siapa juri kalian? Kalian ini ada permainan di belakang. Saya akan melaporkan kalian. Saya adalah juri. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang ingin Anda tanyakan?
Profesor Yi. Tidak disangka, juri lomba desain kali ini ternyata adalah juri utama dari lomba desain global. Iya. Lomba ini, meskipun tidak besar, tapi sangat berharga. Profesor Yi. Profesor Yi, ternyata kamu. Profesor Yi. Saya rasa pasti ada permainan di belakang yang membuatmu tidak melihat karya saya. Tolong lihat lagi dengan seksama karya ini. Apakah bisa mendapatkan juara pertama? Lin Feng, ibarat emas, pasti akan bersinar. Nyonya Chen. Saya sudah melihat karya ini, nilainya juga saya yang berikan, bagi saya. Meskipun teknikmu matang, tetapi kreativitasmu biasa saja. Nilai ini sangat objektif. Apa yang kau katakan, Profesor Yi? Dalam kehidupan sebelumnya, saya mendapatkan juara. Bukankah kamu bilang begitu? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi nilai ini, bagi saya, cukup adil. Jika kamu tidak setuju, silakan ajukan keberatan, Nyonya Chen. Jika Anda tidak ada masalah lainnya, silakan turun. Jangan menghambat kami untuk memberikan penghargaan. Jangan buang waktu kami. Lin Feng. Katakan padaku, kenapa perubahan Profesor Yi begitu besar? Sikap Profesor Yi tidak pernah berubah. Lomba desain global, standar pemilihannya bukan penilaian juri. Pak Lin, sesuai perintah Anda, kami sudah menggunakan semua uang tunai untuk menawar karya desain istri Anda. Melainkan harga yang ditawarkan adalah semua tabunganmu yang membuatku menang. Ini tidak benar. Kamu sedang berbohong padaku. Chen Suer. Semua ini benar adanya. Kamu yang membuatku menang. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Karena di kehidupan sebelumnya, aku melindungimu terlalu baik, hingga kamu tidak mengenali dirimu sendiri. Di kehidupan ini, seharusnya kamu menyadari kenyataan. Apa kamu pikir aku akan menyesal? Aku tidak akan. Karena aku masih punya Cheng Ge. Jika tidak bisa bersama orang yang kucintai, meski sebahagia apapun, itu sama saja dengan kehidupan yang hampa. Apakah kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Li Cheng hanya akan menghancurkanmu langkah demi langkah. Tidak boleh kamu bilang, Cheng Ge. Tidak menyangka Chen Suer ini ternyata begitu setia pada Li Cheng sampai mati-matian. Di hidup ini, Li Cheng adalah satu-satunya harapannya. Dia tidak akan menyerah. Saya mewakili grup Shengxi, mengucapkan selamat kepada ketiga pemenang. Saya tidak tahu apakah kalian bertiga berminat bergabung dengan Shengxi. Grup Shengxi adalah puncak industri seni. Tentunya kita harus pergi. Qin Zong, mari tanda tangan kontrak. Sayang. Ini. Rencana kebebasan finansial 10 tahun. Saya berencana, setelah 10 tahun kita berdua akan berkeliling dunia, bagaimana? Li Cheng, kalian sedang apa? Li Cheng. Kamu sedang apa? Kakak ipar, kami hanya bercanda. Hanya bercanda, kan? Iya, kami hanya bercanda, Suer. Kamu kan desainer hebat. Semua orang menunggu berita baik darimu. Lomba sudah selesai. Semua sudah berakhir. Kakak ipar dapat peringkat berapa? Istriku pasti dapat juara pertama. Wah, kakak ipar hebat sekali. Wow, benar-benar hebat. Ayo. Hari ini kita tidak boleh pulang sebelum mabuk. Kalian mau makan apa? Silakan, saya yang traktir. Baiklah. Suer, ayo. Kamu traktir, panggil saya buat apa? Suer, saya sudah janji kepada semua orang untuk makan bersama. Tolong beri saya sedikit muka. Li Cheng, sejak saya bersama kamu makan dari saya. Gunakan milik saya. Pernahkah kamu mengeluarkan uang untuk saya? Tolong beri saya sedikit muka, Li Cheng. Apakah kamu punya perasaan untukku? Kamu ingat tidak, saya masih punya utang. Kamu selalu bilang cinta pada Cheng Ge, memberinya sedikit uang, apa salahnya? Iya, kakak ipar. Benar. Kamu terlalu tidak peduli pada Cheng Ge, kan?
Sueer. Dalam lomba desain kali ini, hadiahnya saja puluhan ribu. Kami semua merayakan untukmu. Kamu bahkan tidak mau mengeluarkan sedikit uang untuk kami. Saya bukan juara. Lalu hadiahnya? Tidak ada hadiah. Tidak ada bagiannya. Sueer, saya merayakan untukmu kali ini, bahkan membeli set pakaian baru, masih menunggu pembayaran darimu. Saya tidak bercanda. Kalian tidak bisa cari tahu di internet. Chen Sueer, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bersumpah bahwa kamu bisa menang? Saya terlalu menganggap diri saya tinggi. Cukup ya. Kamu sedang mempermainkan kami. Kami datang untuk merayakanmu. Capek-capek saja. Apakah saya yang meminta kamu untuk memanggil? Bukankah mereka yang ingin makan dan minum gratis, enak-enakan? Kakak ipar, kamu terlalu berlebihan dengan ucapan itu. Kami lebih dulu kenal Cheng Ge dibanding kamu. Kalau bukan karena kami membela kamu, apa dia mau memperhatikanmu? Siapa bilang tidak? Memang benar. Jadi Li Cheng, kamu ingin bersama mereka? Atau aku? Sueer, untuk sekarang biarkan seperti ini. Kamu tenangkan diri dulu. Kita keluar dulu. Ayo pergi. Cheng Ge. Aku pikir Chen Sueer itu seperti babi gemuk. Tak disangka ini, hanya sia-sia saja. Benar-benar tertipu oleh wanita ini. Sekarang tampaknya tidak ada keuntungan sama sekali. Lalu bagaimana dengan pinjaman yang dia punya? Tenang saja, dia tidak punya uang. Pasti keluarganya ada tabungan. Ayo pergi. Siapa itu? Ibu Chen. Li Cheng. Kamu datang ke sini buat apa? Anakku mana? Bu Chen. Anakku di luar, dia berhutang banyak uang. Kamu juga tidak ingin dia tertekan oleh para penagih utang, sampai tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Betul. Anakku itu ditipu olehmu. Saya tidak punya uang, pergi saja dari sini. Bu Chen. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah untuk anakmu. Betul, kan? Sikat. Berhenti. Kalian mau apa ini? Kalian mau berkelahi? Bu. Cari dengan teliti. Hei, Cheng Ge. Ada barang bagus. Tidak. Ini abu jenazah ayah Sueer. Perempuan, pergi sana. Cepat kasih saya obat. Tidak ada napasnya. Jangan-jangan kita sudah membunuhnya. Ayo pergi, ayo pergi. Bu. Sueer, cepat ikut saya. Kita lihat ibu kamu. Tadi saya lihat sekelompok orang bergerak dengan cara yang aneh. Ibu. Pasien mengalami emosi yang terlalu kuat, menyebabkan stroke mendadak. Turut berduka. Ibu. Sueer. Bu. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang menyebabkan kematian ibuku? Siapa sebenarnya? Saya juga tidak mengenal mereka. Kelihatannya. Sekelompok orang muda. Kalau begitu saya tahu siapa. Ibu, tenang saja. Anak perempuan pasti akan membalas dendam untukmu. Oh. Matahari terbit dari barat. Datang buat apa? Saya datang untuk membayar utang. Keluarkan uangnya. Chen Sueer. Apakah kamu ingin bermain kotor? Membunuh ibuku. Aku akan melawanmu habis-habisan. Ibumu bukan kita yang bunuh.
Hari ini, aku akan membuat kita semua mati bersama. Kau perempuan lemah. Benar-benar menganggap kami ini mudah. Aku rasa kamu juga tidak bisa membayar uang ini. Kalau begitu, bayar dengan dagingmu. Kebetulan kami sudah lama tidak menikmati yang segar, apalagi gadis muda yang masih segar. Ayo, jangan. Sueer, kamu sudah bangun. Cheng Ye. Sekarang aku hanya ada kamu. Ibu juga sudah tiada. Sueer, aku sudah tahu semuanya. Orang-orang penagih itu sudah aku laporkan dan mereka ditangkap. Dokter bilang kamu tidak apa-apa, siang nanti bisa pulang. Aku akan memastikan orang yang membuat ibuku mati membayar harganya. Maafkan aku. Saat kamu sangat membutuhkanku, aku tidak ada di sisimu. Maafkan aku. Sueer, aku sudah berpikir. Aku ingin melakukan siaran langsung untuk menghasilkan uang. Benarkah, Cheng Ye? Suaramu sangat merdu. Siaran langsung pasti akan menarik perhatian banyak orang. Baiklah. Jadi saya sekarang akan mengurus prosedur keluar untukmu. Kita pulang. Li Cheng. Sekarang terjadi masalah besar. SCUPERRRI, apa yang harus kita lakukan? Orang yang menagih utang sudah ditangkap. Polisi pasti berpikir, ini ulah mereka. Mereka kan tidak membunuh. Bagaimana mungkin mereka mengaku bersalah? Saya rasa Masalah ini akan segera menimpa kita. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus kabur. Bro Cheng, saudara-saudara, ini semua karena pacarmu. Kita terpaksa terlibat. Kamu harus memberi kami penjelasan. Iya, tanpa biaya perjalanan, kita bagaimana bisa hidup? Mencari jalan keluar dari situasi ini, saya akan memikirkan cara lain. Sueer. Orang yang tertekan utang hanya ditangkap sementara. Begitu mereka dibebaskan, mereka pasti akan mencari kita. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Selain desain, apakah kamu punya cara lain untuk menghasilkan uang? Saya punya satu cara. Tapi ini sedikit merepotkan untukmu. Apa itu? Menjual minuman. Kamu mau saya pergi ke bar untuk menjual minuman? Menjual minuman adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Sueer, kamu cantik sekali. Pasti banyak orang yang mau mendukungmu. Kamu juga ingin menjalani hidup dengan baik bersamaku. Melunasi utang, kan? Tuan, minuman beralkohol dengan rasa baru. Ada yang perlu. Minuman apa saja? Botol ini, kita. Gadis cantik ini terlihat bagus. Bagaimana kalau begini? Kamu tidur dengan saya. Saya ambil semua minuman ini. Tidak bisa. Saya hanya menjual minuman, tidak menjual diri. Lepaskan saya. Ayo. Lin Feng, hari ini, semua berkat kamu. Kerja sama kita dapat berjalan lancar. Ini membawa keuntungan. Lebih dari 10 juta untuk grup kita. Tuan Qin, Anda terlalu memuji. Dengan kerjasama ini, grup bisa menjalin hubungan dengan berbagai asosiasi seni internasional. Saluran kerjasama ke depannya di bidang desain, kita akan punya lebih banyak sumber daya. Lin Feng, saya berencana merekomendasikan kamu ke grup menggantikan posisi saya. Tuan Qin, itu tidak bisa. Kemampuan saya. Jangan panggil saya Tuan Qin. Panggil saya Suang Yun saja. Lin Feng, apa pendapatmu tentang saya? Bagus sekali. Kamu tidak hanya muda dan cantik, tapi juga sangat berbakat. Hanya saja, Mereka bilang, saya adalah Presiden S. Tapi sebenarnya, saya juga seorang wanita. Saya berharap bisa menemukan seseorang untuk bersandar. Dan orang ini. Saya harap itu kamu. Kamu mungkin merasa agak sulit untuk menerima. Tapi saya bersedia menunggu. Saya percaya suatu saat nanti, akan ada yang membuatku berdebar. Tolong. Kamu tidak mau membantu. kita berdua sudah tidak ada hubungannya lagi. Apa kamu rela melihatnya disakiti? Halo. Apa yang terjadi di sana? Seorang penjual alkohol melakukan pekerjaan seperti ini karena uang, melakukan apa saja. Bawa kartu ini ke sana. Katakan saja ada orang yang membeli semua alkoholnya. Tuan, boleh tahu nama Anda?
Katakan saja namaku. Nomor 18. Meskipun di kehidupan ini kita tidak akan bertemu lagi, tapi saya tidak ingin kamu dihina oleh orang seperti ini. Jaga dirimu baik-baik. Tuan, tunggu sebentar. Nona, seseorang telah membeli semua alkohol Anda. Ini kartu siapa? Aku ingin mengucapkan terima kasih langsung padanya. Orang itu tidak mau mengungkapkan namanya. Dia hanya berkata dia adalah tuan nomor 18. Aku sudah tahu. Asal berusaha, pasti ada hasilnya. Lin Feng. Aku ingin menunjukkan padamu. Bagaimana aku, Chen Su'er, bisa bangkit sendiri. Su'er. Tolong bantu aku, ya. Su'er. Di ruang siaranku tidak ada peminat, tidak ada yang suka menonton. Seorang pria besar bernyanyi sendirian. Kalau tidak, kamu bantu aku. Aku. Bagaimana caranya bantu? Di internet ada banyak pasangan influencer yang siaran bareng. Apakah itu bisa, Cheng Ge? Su'er, kamu pasti bisa, kok. Selanjutnya, mari kita sambut pacarku untuk menari bagi kita semua. Su'er. Di kehidupan sebelumnya, kamu paling tidak suka melakukan gerakan menggoda di kehidupan ini. Karena Li Cheng, kamu rela melakukan hal seperti ini. Terima kasih Tuan nomor 18 atas mobil sport yang diberikan. Terima kasih Tuan nomor 18. Apakah Anda yang membeli semua minuman keras saya di bar? Orang baik. Kamu mengenalnya? Iya. Itu dia yang mengganggu di bar dan Tuan nomor 18 yang menolongku. Bolehkah aku minta kontakmu? Bisa kita chat di ruang siar saja. Tidak nyaman untuk menukar kontak. Aku lihat. Lokasimu ada di Sengshi Group. Berada di grup Sengshi. Jadi Anda karyawan grup Sengshi ya? Sial, sebelumnya sudah pernah posting konten, lupa dihapus. Besok saya akan live streaming di grup Sengshi. Anda sudah bantu saya banyak banget. Saya harus berterima kasih langsung. Hai teman-teman di live chat. Halo semuanya, selamat datang di ruang live kita. Kemarin, Tuan 18 setelah datang, kepopuleran di ruang siaran terus meningkat. Sekarang semua orang di ruang siaran sedang menunggumu. Bertemu secara kebetulan dengan Tuan 18 ya. Ayo menari, ayo. Hei Nana, lihat. Ada orang siaran langsung di depan pintu. Maaf. Ini adalah pintu utama grup Sengshi. Tolong pindah tempat. Bisa tidak siaran langsung di sini? Chen Su'er, kamu lagi. Kita kan gak ngehalangin pintu utama, siaran langsung. Kamu urusin aja deh. Tapi kalian siaran di sini bisa bikin perusahaan kena dampak buruk. Tolong kerjasamanya. Liuna. Dulu waktu aku kerja di grup Sengshi. Kamu selalu gak suka sama aku. Sekarang aku sudah pergi. Kenapa kamu masih terus berlawanan denganku? Chen Su'er, kamu ini ngapain sih? Aku gak peduli. Tapi aku juga punya pekerjaanku sendiri. Tolong jangan menyulitkan aku. Aku tidak akan pergi. Kalau berani, laporkan saja. Kamu. Liuna. Lin Zong. Ada apa? Mereka mau siaran langsung di depan perusahaan. Aku bahkan tidak bisa mengusir mereka. Lin Feng. Aku dan Su'er tidak siaran langsung di perusahaan. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Baiklah. Aku tidak akan mengurusi urusan kalian. Tapi aku harus bertanggung jawab untuk perusahaan. Kalian menyebutkan Sengshi Group berkali-kali di ruang siaran. Ini sudah berdampak negatif bagi perusahaan. Aku berhak untuk menggugatmu. Lin Feng. Ternyata kamu diam-diam menonton siaranku. Lin Feng. Lihat Su'er sekarang, dia bersamaku. Semuanya berjalan lancar. Pasti kamu sangat marah, kan? Kalian hidup baik atau tidak? Itu urusanku. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Sok idealis. Jelas sekali dia hanya marah. Jadi dia sengaja mengacau. Para penonton, silakan lihat. Orang ini adalah presiden dari Sengshi Group. Mantannya pacar saya. Dia menghalangi hubungan kami berdua dengan menggunakan uang dan kekuasaan untuk membalas dendam pada kami. Orang ini hanya seekor binatang. Li Cheng, kamu ini mencemarkan nama baik. Di mana aku mencemarkan nama baik? Semua orang di internet perlu melihat. Orang ini penipu berhati binatang. Li Cheng, aku peringatkan kamu, jangan terlalu menindas orang. Lin Feng, Su'er, bahkan jika kamu siaran langsung, dia pun tidak mau bersamamu. Lin Feng. Aku datang ke sini untuk menunggu seseorang. Jika orang itu datang, aku pasti pergi. Orang yang kamu tunggu tidak akan datang. Kami menunggu. Bos di ruang siaran. Tuan 18. Pasti bukan kamu.
Chen Sui'er, kamu meninggalkan Lin Feng. Sekarang kamu malah mempermalukannya di siaran. Apa kamu tidak merasa bersalah dengan pengorbanannya? Pengorbanannya hanyalah beban. Bagi saya sama sekali tidak berarti. Apa yang berharga bagimu? Memenuhi keinginanku. Bukan sekadar merasa terharu. Pengorbanannya bahkan tidak sebanding dengan hadiah yang diberikan Tuan 18 untukku. Chen Sui'er. Sebaiknya kamu ingat, apa yang kamu katakan hari ini, aku akan bertanggung jawab. Atas semua yang aku katakan, bagaimana akhir hidupku adalah pilihanku sendiri. Tunggu aku menghasilkan uang. Aku akan membayar semua yang kau hutang. Akan kutuntaskan semua hutangmu padaku. Ini uang yang kau berikan padaku untuk pengobatan ibuku. Sekarang aku kembalikan. Mulai sekarang, Kita tidak berutang satu sama lain. kamu pikir menjual minuman keras dan menari di siaran langsung, benarkah bisa menghasilkan banyak uang? Bagaimana kamu tahu aku menjual minuman keras? Karena aku adalah Tuan 18. HMPH. Lin Feng. Apa artinya kamu berbohong seperti ini? Ada gunanya. Lin Feng. Kamu sampai tidak mau menjaga wajahmu hanya untuk cemburu. Sampai-sampai mengaku sebagai kakak nomor 1. Kamu pikir selain aku, siapa lagi yang akan membantumu? Kamu pikir aku, Chen Sui'er, tanpamu tidak bisa hidup. Baiklah. Chen Sui'er. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar. Ini apa? Bagaimana kamu bisa memiliki akun Tuan 18? Tuan 18. Kamu tidak ingat hari pernikahan kita? Sui'er. Lin Feng. Apa kamu merasa kasihan padaku? Kamu pikir mempermainkanku itu menyenangkan? Ya, Chen Sui'er, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Seandainya bukan karena Lin Feng yang membantumu, kamu sudah tidak bisa hidup lagi sejak kamu putus dengan Lin Feng. Lihatlah dirimu, kamu sudah jadi seperti apa? Diam. Aku justru mau bicara. Orang yang melihat jelas tahu. Hanya Lin Feng yang bisa memberimu kebahagiaan. Kamu benar-benar buta. Aku bilang diam. Ah. Liuna. Apa kamu baik-baik saja? Keamanan. Apa-apaan ini? Li Cheng. Lepaskan aku. Liuna. Maaf ya. Tuan Lin, Chen Sui'er sudah putus denganmu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku benar-benar tidak menyangka Chen Sui'er sampai berani memukul orang. Ini benar-benar keterlaluan. Kali ini harus ada pelajaran untuknya. Bagaimanapun juga, dia harus ditahan beberapa hari. Li Cheng. Gadis itu di mana? Kakak. Chen Sui'er sudah ditahan. Karena memukul orang, sepertinya dia harus melewati beberapa hari. Kami tidak bisa menemukan dia. Kami hanya bisa mencarimu. Ambil uangnya. Kakak. Uang ini dipinjam oleh Chen Sui'er. Kenapa kamu mencariku? Kamu pacarnya. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang kami cari? Jika hari ini tidak dapat uang, aku akan membunuhmu di sini. Kakak, ampuni aku. Itu. Sebenarnya. Aku bukan pacarnya. Pacarnya adalah Lin Feng. Lin Feng adalah presiden Shengxi Group. Dia punya banyak uang. Apa kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Shengxi Group, siapa yang berani mengganggu? Kakak. Kamu. Berikan aku 1 minggu lagi. Tunggu sampai Chen Sui'er keluar dari penjara. Aku pasti akan mencari cara untuk membayar kembali. Baiklah. Aku akan memberimu 1 minggu. Jika tidak bisa membayar, aku akan menjualmu ke luar negeri sebagai budak. Dengar baik-baik. Lin Feng. Aku benar-benar iri padamu. Ah, mengemudikan mobil bagus, tinggal di villa. Hidupmu sungguh nyaman. Chen Sui'er tidak menyukaimu. Dia benar-benar buta. Kalau kamu tidak ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Mari kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Sebenarnya, aku sama sekali tidak mencintai Chen Sui'er bersamanya hanya karena dia berguna. Selama ini, aku sudah berpikir, kamu bayar aku 500.000 setahun dan sewakan aku villa. Aku bisa meninggalkan Chen Sui'er. Itu batasanku. Kamu yakin? Aku masih mencintai Chen Sui'er. Kalau tidak, Kenapa kamu terus membantunya?
Kita sama-sama laki-laki. Aku mengerti kamu. Permintaan ini, bagi kamu, Presiden Sengshi Group, tidak ada artinya, kan? Pikirkan baik-baik. Ini adalah kesempatanmu untuk memperbaiki hubungan dengan Chen Suer. Aku hanya memberimu 1 malam untuk berpikir. Pikirkan dengan baik. Jika tidak, Chen Suer tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidup. Aku sudah selesai. Hei. Ini yang terakhir. Suer. Akhirnya kamu keluar. Kamu tahu aku sudah bagaimana selama beberapa hari ini. Bro Cheng. Penagih utang datang mencariku. Mereka juga sudah dibebaskan. Mari duduk. Suer, kamu tidak bisa menyerah. Kita masih bisa lanjut siaran untuk menghasilkan uang. Tentang itu. Ini untukmu. Karena ibuku berhutang judi, aku hanya bisa mengandalkan menari untuk membayar utangnya. Bro Cheng. Ibuku sudah meninggal. Kamu masih mau memanfaatkan dia. Kamu ini menjelekkan namanya. Suer, kalau mau siaran untuk dapat uang, harus membangun citra. Untuk hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik. Kamu juga tidak ingin. Sekarang pergi jual minuman. Baiklah. Teman-teman, beberapa hari ini banyak rumor tentang kita. Sebagai publik figur, kita memberikan contoh yang buruk. Di sini, aku ingin meminta maaf. Sebenarnya, kami melakukan ini untuk membayar utang. Benar. Aku tumbuh dalam keluarga tunggal. Ibuku terjerat judi sejak aku kecil. Terlebih lagi, tahun ini. Terlebih lagi tahun ini. Terutang. Puluhan ribu utang. Ibuku. Ketika aku masih kecil. Dia terjerumus dalam perjudian. Chen Suer. Kau anak yang tidak berbakti. Karena popularitas, kamu bisa melakukan hal seperti ini. Aku tidak bisa membiarkanmu mencemarkan nama Chen Jie. Aku percaya. Aku dan Suer akan melewati ujian ini bersama. Tolong dukung kami. Suer. Kamu anak yang tidak berbakti. Auntie. Ini adalah pelanggaran rumah orang. Kamu pasti Li Cheng. Aku melihat dengan mata kepalaku. Kamu di bawah rumah Chen Jie, mengintip. Kematian Chen Jie tidak lepas darimu. Kamu berkata sembarangan. Suer, jangan dengarkan omongannya. Aku tidak berkata sembarangan. Kamu sendiri sudah tahu, Suer. Ibumu semasa hidupnya demi kamu. Rela tidak makan dan tidak berpakaian. Dia bahkan tidak rela membeli satupun pakaian yang layak. Bagaimana kamu bisa menyudutkan dia seperti ini? Apa kamu masih merasa manusia? Apa kamu tidak takut dia mati dengan penuh penyesalan? Suer. Saya dan ibumu sudah berteman puluhan tahun. Demi ibumu. Aku akan memberimu satu nasihat di luar sana. Kamu harus punya pendirian sendiri. Jangan sampai kamu tertipu, lalu membantu mereka menghitung uang. Apa dia benar-benar melihatnya? Suer, aku turun untuk beli rokok. Segera kembali. Bu. Apa yang tadi Anda katakan di dalam? Apa maksudnya? Nah. Apa yang kau lakukan? Apa kamu tidak sadar? Aku memberi kamu kesempatan. Besok pagi, kamu harus menyerahkan diri. Jika tidak, aku akan melapor. Tua bangka. Mencari mati. Tolong. Diam. Tolong. Bu. Ada orang. Ibu. Dokter. Bagaimana keadaan orang tua sekarang? Pasiennya terlalu lemah. Kekurangan oksigen menyebabkan kerusakan besar pada otak. Apakah dia bisa sadar? Itu tergantung pada takdirnya. Siapa sebenarnya yang menyakitimu? Ibu. Orang yang menelepon darurat bilang, ibu pingsan di depan rumah Chen Suer. Chen Suer. Ibu. Aku belum membiarkanmu menikmati hidup. Bangunlah. Qin Suangyun. Kenapa kau panggil aku ke sini? Chen Suer. Katakan.
Ibu Lin Feng dihancurkan oleh siapa? Bagaimana bisa begini? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Chen Su'er. Ibuku dibunuh di depan rumahmu. Apakah itu Li Cheng? Apa yang kamu bicarakan? Lin Feng. Apa yang kamu katakan? Cheng Ge tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, izinkan aku bertanya. Ketika ibuku dibunuh, apakah Li Cheng bersamamu? Su'er. Aku turun untuk membeli rokok. Segera kembali. Tidak mungkin. Cheng Ge tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Cheng Ge tidak pernah meninggalkanku. Halo. Segera beritahu tim medis terbaik di luar negeri untuk datang. Untuk mengobati ibu. Tidak peduli berapa biayanya. Harus membuatnya sadar. Selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Cheng Ge, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kejadian pada ibuku ada hubungannya denganmu? Aku bersumpah, tidak ada hubungannya dengan aku. Mengapa kamu lebih memilih percaya mereka daripada mempercayaiku? Cheng Ge, Sekarang sekarang hanya kamu yang kumiliki. Jangan sekali-kali menipuku. Su'er. Apakah kamu ingin pergi ke luar negeri? Ke luar negeri. Iya. Dengar-dengar di sana. Kerjanya tidak berat. Gajinya tinggi. Dan juga sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Kalau kita berdua berjuang beberapa tahun, kita bisa hidup tanpa khawatir. Tapi, aku dengar di luar negeri banyak penipu. Bagaimana mungkin aku menipumu? Ah! Hari ini kamu siap-siap saja. Besok malam. Kita berangkat. Cepat sekali. Kamu mau kemana? Aku kemana saja? Bu! Masih ingat waktu aku umur 5 tahun? Aku demam tinggi selama 2 hari dan tidak kunjung reda. Kamu terus saja menangis. Sambil mengelap wajahku. Di kehidupan sebelumnya, kamu sudah sangat khawatir tentang anakmu. Tak disangka. Tidak menyangka. Setelah aku terlahir kembali, aku masih menyusahkanmu, Bu. Maaf ya. Lin Feng. Sudah waktunya makan. Oh. Tempat kejadian ibu sangat disayangkan. Tempat itu adalah sudut buta dari kamera pengawas. Tapi saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Hari ibu mengalami kecelakaan. Li Cheng juga ada di sekitar situ. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Li Cheng. Tapi, sekarang kita belum punya bukti. Ibu, kamu bisa mendengar aku berbicara. Xiao Feng. Ibu, Aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu, siapa sebenarnya yang ingin mencelakakanmu? benar. Siapa Li Cheng. yang membuat Chen Jie meninggal? Juga dia. Aku melihatnya dengan mata kepalaku. Dia ingin membungkamnya. Tidak baik. Li Cheng khawatir akan terbongkar. Pasti dia akan mencari cara untuk melarikan diri. Mungkin dia sudah kabur. Tidak bisa. Kita harus segera menangkapnya. Su'er, jangan terburu-buru. Mobil akan segera datang. Cheng Ge. Tempat ini sangat terpencil. Aku takut. Kenapa harus memilih tempat ini? Di sini sulit untuk menemukan orang. Lin Feng. Kamu mau melakukan apa lagi? Kamu di mana? Apakah kamu bersama Li Cheng? Segera tinggalkan dia. Lin Feng butuh kamu untuk apa? Aku juga tidak tahu dia mau apa. Lalu ponsel ini, aku akan simpan untukmu. Su'er. Tentang rencana kita ke luar negeri, jangan sekali-sekali bilang pada orang lain. Bukankah ini hanya pekerjaan? Kenapa tidak boleh memberitahu orang lain? Su'er. Percayalah padaku. Ya. Ayo. Semua barang sudah siap. Ya. Masuk mobil.
Sue, masuk mobil. Tunggu sebentar, aku ingin ke toilet dulu. Baik. Kalau begitu cepatlah. Tas. Setelah terjual, harga sesuai yang sudah disepakati sebelumnya. Aku 6, kamu 4. Chen Sue adalah pacarku. Kerugian yang aku alami terlalu besar. Tenang saja. Aku pasti akan menepati janji. Lagi pula, ada rahasiaku di tanganmu. Kamu takut apa? Rahasia apa? Oh, Sue, yang kita bicarakan adalah situasi pendapatan setelah kita pergi ke sana. Tadi kamu mendengar apa? Tidak terlalu jelas. Kalau begitu kita naik mobil dulu. Jangan masuk mobil. Li Cheng, kamu mau kemana? Lin Feng, kenapa kamu lagi? Lin Feng, kamu mau melakukan apa lagi? Chen Sue, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Pembunuh yang membunuh ibumu adalah Li Cheng. Iya, dia yang telah menyakiti ibu Lin Feng. Sue. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini tidak benar. Chen Sue, dia ingin menjualmu ke luar negeri untuk mencari uang. Kamu belum tahu. Tidak mungkin. Cheng Ge tidak mungkin melakukan itu padaku. Lin Feng. Sekarang sudah begini, kamu masih mau mencemarkan nama Cheng Ge. Apa urusanku dengan kamu? Saya sarankan kamu, jangan ikut campur. Urusanmu saya bisa abaikan, tapi dia hari ini harus memberi saya keadilan. Li Cheng, saya bilang padamu, jalan-jalan di dekat F1 sudah kami blokir. Saya sarankan kamu, lebih baik menyerah saja. Kalian semua jangan mendekat. Li Cheng. Apa yang kamu lakukan ini? Sue, aku hanya bisa begini. Aku bisa bertahan hidup. Bapak Cheng dan mereka menjatuhkanmu. Kamu hanya perlu menjelaskannya dengan jelas. Aku percaya, semua ini bukan ulahmu. Iya kan? Chen Sue, kenapa kamu masih bersikeras tidak mengerti? Dengarkan, Lin Feng, rekaman baru 399, bagaimana kalau kita bertransaksi? Sebenarnya aku sama sekali tidak menyukai Chen Sue bersamanya. Hanya karena aku merasa dia masih memiliki nilai guna. Dengarkan. Bapak Cheng, kenapa kamu harus mengatakan itu? Chen Sue, apakah kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Li Cheng sama sekali tidak mencintaimu. Bapak Cheng, mereka berbohong, kan? Mereka menipuku, kan? Katakanlah. Katakanlah sesuatu. Mengapa jimat ini ada di sini? Jimat ini aku temukan. Ada masalah dengan itu. Jimat ini dibawa oleh ibuku. Setelah dia pergi, aku sudah mencarinya di seluruh tubuhku. Aku tidak menemukannya. Bagaimana bisa ada padamu? Li Cheng, kau telah menipuku dengan sangat buruk. Sue, sebenarnya aku tidak bermaksud. Awalnya, Ibu. aku hanya... Jika kalian berani mendekat, Aku akan mengambil nyawanya. Aku katakan padamu, sekarang lepaskan dia, serahkan dirimu. Kita bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. hukuman yang lebih ringan. Omong kosong. Seandainya bukan karena Li Cheng dan wanita ini, aku tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Jika kalian berani melangkah lebih dekat, aku akan membuat Chen Sue menjadi korban. Jangan terburu-buru. Baiklah, kami tidak akan bergerak. Kamu jangan sampai marah. Lin Feng. Aku sudah menduga awal kehidupan ini. Tapi tidak bisa menebak akhir. Maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Terima kasih untuk kehidupan sebelumnya yang memberiku hidup yang begitu bahagia. Sebenarnya, sejak kamu mulai bernyanyi, aku tahu aku salah total. Jika bukan karena kehidupan ini, aku tidak akan tahu betapa buruknya nasibku. Tapi aku tidak menyesal. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kamu akan baik-baik saja. Polisi akan segera datang. Kamu masih muda. Kamu bisa berinvestasi di saham atau beli properti. Kamu tahu informasi dari kehidupan sebelumnya. Ada banyak cara Untuk bertahan hidup. Aku sudah tidak punya muka untuk melanjutkan ini. Betapa aku berharap ini hanya mimpi.
Saat aku membuka mata, aku masih presiden dari Shengxi Group. Masih juara dari kompetisi desain global. Masih istrimu. Maafkan aku. Aku berutang terlalu banyak padamu. Sue'er. Aku hanya bisa membalasnya di kehidupan selanjutnya. Tidak. Sue'er. Tuan Qin. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kenapa kamu tiba-tiba datang menemuiku? Lin Feng. Aku belakangan ini terus bermimpi. Mimpi tentang apa? Dalam mimpiku, kamu tidak bersama Chen Sue'er. Dan tidak menikah, melainkan menjadi presiden dari Shengxi Group. Dan di pekerjaan juga banyak membantuku. Jadi setelah aku terbangun dari mimpi, aku langsung datang mencarimu.